5 garis besar tentang sepur artikel. 1. Artikel deskripsi. Deskripsi adalah seni menggambarkan sesuatu dengan kata-kata, mengungkapkan nuansa, detail, dan karakteristiknya. Ini adalah alat yang kuat dalam membangun gambaran mental yang hidup bagi pembaca, memungkinkan mereka merasakan dan memahami sesuatu melalui panca indera mereka sendiri. Dalam dunia seni dan literatur, deskripsi memainkan peran yang penting. Karya sastra seperti novel, puisi, dan cerita pendek seringkali melibatkan deskripsi yang kaya untuk membawa para pembaca ke dalam dunia yang diciptakan oleh penulis. Seniman visual juga menggunakan deskripsi untuk menyampaikan keindahan dan pesan dalam karya-karya mereka. Deskripsi membutuhkan pemilihan kata yang tepat untuk menggambarkan objek, orang, tempat, atau peristiwa dengan cara yang memikat pembaca. Penting untuk memperhatikan detail-detail penting yang mungkin terlewatkan oleh mata yang tidak terlatih. Deskripsi yang baik mencakup penggunaan imaji, metafora, dan bahasa yang kaya untuk menghidupkan suatu subjek. Dalam penulisan deskripsi, penting untuk menjaga keseimbangan antara memberikan detail yang cukup untuk menghidupkan gambaran mental, tetapi tidak terlalu banyak sehingga membebani pembaca. Deskripsi yang terlalu panjang atau terlalu rumit dapat mengalihkan perhatian dari inti cerita atau pesan yang ingin disampaikan. Deskripsi juga dapat berfungsi untuk menciptakan suasana atau nuansa tertentu. Dengan memilih kata-kata yang tepat, penulis dapat menggambarkan suasana yang tenang, misterius, gembira, atau melankolis. Ini membantu pembaca terhubung secara emosional dengan narasi dan mengalami cerita dengan lebih intens. Namun, deskripsi juga memiliki batasan. Terlalu banyak deskripsi tanpa perkembangan plot atau karakter dapat membuat pembaca kehilangan minat. Selain itu, deskripsi yang tidak relevan atau terlalu rumit dapat membingungkan pembaca dan menghambat alur cerita. Dalam dunia yang didominasi oleh gambar dan video, deskripsi tetap menjadi alat penting dalam literatur dan seni. Dengan kemampuannya untuk menggambarkan keindahan dan kompleksitas dalam kata-kata, deskripsi memainkan peran kunci dalam menghidupkan karya seni dan membantu pembaca dan penonton mengalami dunia yang diciptakan oleh seniman. 2. Artikel narasi. Narasi adalah bentuk komunikasi yang kuat dan abadi. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan narasi untuk menyampaikan pengalaman, menghibur, dan membangun ikatan sosial. Dalam narasi, kisah-kisah hidup dengan imajinasi menjadi nyata di mata para pendengar atau pembaca. Narasi memainkan peran sentral dalam sastra, film, teater, dan berbagai bentuk seni. Dalam cerita pendek, novel, atau puisi, narasi memberikan alur yang mengikat, memperkenalkan karakter, mengungkapkan konflik, dan memimpin pembaca melalui perjalanan emosional. Dalam film dan teater, narasi menggunakan gambar, suara, dan gerakan untuk menciptakan dunia yang hidup di atas panggung atau layar. Narasi bukan hanya tentang menyampaikan rangkaian peristiwa. Lebih dari itu, narasi melibatkan penjalinan ikatan antara penulis atau pengarang dengan pembaca atau penonton. Melalui penggambaran karakter yang mendalam, deskripsi lingkungan yang kuat, dan dialog yang autentik, narasi menciptakan hubungan emosional yang kuat antara dunia imajinatif dan realitas kita. Dalam narasi, imajinasi adalah kekuatan utama. Penulis dan pengarang mengundang pembaca atau penonton untuk terlibat dalam eksplorasi dunia yang baru dan melihat melalui lensa kehidupan yang berbeda. Dengan menggabungkan kata-kata, suara, atau visual, narasi menciptakan kesempatan bagi kita untuk melarikan diri sejenak dari kenyataan sehari-hari dan memasuki alam pikiran yang kaya. Seiring perkembangan teknologi, narasi telah berevolusi. Media digital seperti podcast, audiobook, dan permainan video interaktif memberikan pengalaman naratif yang lebih mendalam dan melibatkan. Pendengar atau pemain dapat terlibat langsung dalam cerita, membuat pilihan, dan merasakan dampak dari tindakan mereka. Namun, di tengah kecanggihan teknologi, penting untuk tidak melupakan kekuatan narasi tradisional.
Keberadaan buku, teater langsung, dan pertunjukan sastra menawarkan pengalaman unik yang sulit digantikan. Sentuhan halus dari halaman, emosi yang terpancar dari tatapan aktor, dan energi yang tercipta di antara penonton memberikan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan dengan teknologi. Dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung, narasi tetap menjadi kebutuhan manusia yang tak tergantikan. Kisah-kisah yang kita dengar dan kita baca memberikan hiburan, inspirasi, dan pengertian yang mendalam tentang dunia di sekitar kita dan diri kita sendiri. Dalam narasi, imajinasi kita terbang bebas, dan kisah-kisah hidup dengan keabadian. 3. Artikel argumentasi. Argumentasi adalah proses yang melibatkan penyampaian pendapat, mengemukakan alasan, dan membangun dasar logis untuk meyakinkan orang lain tentang suatu ide atau pandangan. Ini adalah alat yang penting dalam berbagai konteks, seperti debat, esai, pidato, dan bahkan percakapan sehari-hari. Dalam argumentasi, tujuan utama adalah meyakinkan audiens bahwa pendapat atau posisi yang diambil adalah benar, rasional, dan layak didukung. Hal ini dilakukan melalui penggunaan logika, bukti yang kuat, dan pemikiran kritis. Sebuah argumen yang baik harus mengandung beberapa unsur kunci. 1. Pernyataan pendapat. Argumen dimulai dengan pernyataan pendapat yang jelas dan tegas. Pernyataan ini menjadi dasar dari argumen dan harus dinyatakan dengan jelas. 2. Alasan. Argumen harus didukung oleh alasan yang kuat dan relevan. Alasan tersebut menjelaskan mengapa pendapat tersebut benar atau rasional. Alasan yang baik harus didasarkan pada fakta, logika, bukti empiris, atau otoritas yang dapat dipercaya. 3. Bukti. Bukti digunakan untuk mendukung alasan yang dikemukakan. Ini bisa berupa data statistik, penelitian ilmiah, kutipan dari sumber terpercaya, atau pengalaman pribadi yang relevan. Bukti yang baik harus akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Analisis. Setelah mengemukakan alasan dan bukti, argumen harus mengandung analisis yang mendalam dan kritis. Ini melibatkan pengevaluasian bukti, pemeriksaan argumen alternatif, dan penarikan kesimpulan yang rasional berdasarkan informasi yang ada. 5. Tata bahasa dan gaya penulisan yang efektif. Untuk menjaga kejelasan dan kekuatan argumen, penting untuk menggunakan tata bahasa yang baik dan gaya penulisan yang efektif. Penggunaan kata-kata yang tepat, struktur kalimat yang jelas, dan alur pemikiran yang teratur akan membantu membawa argumen dengan kuat kepada pembaca atau pendengar. Argumentasi yang baik memungkinkan pembaca atau pendengar untuk melihat logika dan kekuatan dari pendapat yang diemukakan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi mereka yang berbeda pendapat untuk mempertimbangkan sudut pandang baru, membangun pemahaman yang lebih baik, dan merangsang diskusi yang konstruktif. Namun, penting untuk diingat bahwa argumentasi yang sukses tidak hanya melibatkan meyakinkan orang lain, tetapi juga membuka diri untuk mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Dalam argumen yang sehat, penting untuk mendengarkan dengan cermat, mempertimbangkan kritik, dan terbuka untuk perubahan pendapat jika bukti dan logika yang kuat ada. Dalam dunia yang kompleks dan penuh dengan pendapat yang beragam, kemampuan untuk menyusun dan menyampaikan argumen yang kuat dan logis menjadi keterampilan yang sangat berharga. Argumentasi yang baik membantu memperkuat gagasan, membentuk opini, dan mempengaruhi perubahan positif di masyarakat. 4. Artikel eksposisi. Eksposisi adalah bentuk penulisan yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, informasi, fakta, atau konsep dengan cara yang jelas, terperinci, dan objektif. Dalam eksposisi, penulis berfokus pada penyajian yang akurat dan menyeluruh tentang suatu topik, seringkali dengan tujuan mendidik pembaca atau penonton. Eksposisi membantu membentuk pemahaman yang mendalam tentang suatu subjek dengan menggambarkannya secara terperinci dan sistematis.
Penulis eksposisi menggunakan argumen yang didukung oleh bukti dan logika untuk membantu pembaca memahami topik secara lebih baik. Salah satu elemen penting dalam eksposisi adalah kebenaran. Penulis harus mencari sumber informasi yang dapat dipercaya, melakukan penelitian yang mendalam, dan memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan didasarkan pada fakta yang terverifikasi. Keakuratan dan kejelasan menjadi kunci dalam menyampaikan pengetahuan kepada pembaca. Selain itu, eksposisi juga melibatkan organisasi yang baik dan penyusunan informasi yang sistematis. Penulis harus mengatur konten mereka dalam urutan yang logis, memberikan pengantar yang jelas, mengorganisir informasi menjadi paragraf-paragraf yang terstruktur, dan menyimpulkan dengan ringkas. Hal ini membantu pembaca mengikuti alur penjelasan dengan mudah dan memahami informasi secara menyeluruh. Eksposisi juga dapat mencakup definisi, deskripsi, pengklasifikasian, perbandingan, dan kontras. Penulis dapat menggunakan ilustrasi, contoh nyata, dan analogi untuk membantu menjelaskan konsep yang kompleks atau abstrak. Ini membantu pembaca memvisualisasikan dan menghubungkan informasi dengan dunia nyata. Meskipun eksposisi berfokus pada penyampaian pengetahuan secara objektif, itu tidak berarti penulisan yang membosankan atau datar. Penulis eksposisi yang mahir dapat menggunakan gaya penulisan yang menarik, menggunakan contoh yang menarik, atau menyajikan informasi dengan cara yang menarik bagi pembaca. Hal ini memastikan bahwa pembaca tetap terlibat dan terus membaca dengan minat yang tinggi. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi yang berlimpah, eksposisi memainkan peran penting dalam membedakan antara pengetahuan yang dapat dipercaya dan informasi yang tidak valid. Kemampuan untuk menghasilkan eksposisi yang akurat, terstruktur, dan informatif membantu membangun pemahaman yang kuat dan mendalam dalam berbagai topik. Dalam era di mana pengetahuan menjadi semakin berharga, eksposisi memberikan cara yang efektif untuk membagikan pengetahuan dengan orang lain, mempromosikan pemahaman, dan memperluas cakrawala intelektual. Dengan menekankan kebenaran dan kejelasan, eksposisi berperan sebagai fondasi dalam penyebaran pengetahuan yang berkualitas. 5. Artikel persuasi. Persuasi adalah seni mempengaruhi pikiran, keyakinan, sikap, atau tindakan orang lain melalui penggunaan retorika yang kuat, logika yang persuasif, dan emosi yang terhubung. Ini adalah alat yang kuat yang digunakan dalam berbagai konteks, termasuk politik, pemasaran, advokasi, dan komunikasi interpersonal. Tujuan utama dari persuasi adalah meyakinkan orang lain untuk menerima atau mendukung pandangan, gagasan, atau tindakan tertentu. Persuasi melibatkan penggunaan strategi komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi audiens. Beberapa elemen kunci dalam persuasi adalah pendekatan emosional. Persuasi seringkali mengandalkan emosi untuk mempengaruhi pikiran dan sikap orang. Dengan membangkitkan perasaan seperti kasih sayang, ketakutan, kebahagiaan, atau keadilan, penulis atau pembicara dapat membuat audiens terhubung secara emosional dengan pesan yang disampaikan. Logika yang kuat. Persuasi juga membutuhkan dasar logis yang kokoh. Argumen yang disajikan harus masuk akal, didukung oleh bukti yang kuat, dan menggunakan penalaran yang valid. Logika yang persuasif membantu membangun kepercayaan dan meyakinkan audiens tentang kebenaran atau kevalidan pandangan yang diusulkan. Penggunaan retorika. Penggunaan retorika yang efektif adalah kunci dalam persuasi. Penggunaan kata-kata yang kuat, pengulangan, pembingkaian argumen dengan cara yang mengesankan, dan penggunaan gaya bahasa yang menarik membantu meningkatkan daya tarik pesan dan mempengaruhi pikiran audiens. Kredibilitas dan otoritas. Untuk menjadi persuasif, penting bagi penulis atau pembicara untuk membangun kredibilitas dan otoritas dalam subjek yang dibahas. Dengan memiliki pengetahuan yang mendalam, pengalaman yang relevan, atau dukungan dari sumber terpercaya, mereka dapat memperoleh kepercayaan audiens dan meningkatkan keefektifan persuasi. Pemahaman audiens.
Persuasi yang berhasil membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang audiens yang dituju. Dengan memahami nilai-nilai, kepentingan, dan kebutuhan audiens, penulis atau pembicara dapat menyampaikan pesan dengan cara yang relevan dan berarti bagi mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa persuasi harus dilakukan dengan etika dan integritas. Manipulasi atau penggunaan tipu daya untuk mempengaruhi orang lain tidak dianjurkan. Sebagai gantinya, persuasi yang efektif melibatkan menyajikan informasi yang jujur dan transparan, mempertimbangkan argumen yang berlawanan, dan memberikan ruang bagi audiens untuk membentuk opini mereka sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan perdebatan dan perbedaan pendapat, persuasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan positif. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, penalaran yang kuat, dan pengaruh emosional yang tepat, persuasi memiliki potensi untuk menginspirasi tindakan, memajukan ide-ide baru, dan membangun kesepahaman di antara orang-orang. Pengertian daring dan luring. Daring dan luring adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dua mode atau lingkungan yang berbeda dalam berkomunikasi, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain. Berikut adalah pengertian dan perbedaan antara keduanya. Daring, online. Daring merujuk pada lingkungan atau mode yang terhubung melalui internet. Dalam konteks ini, aktivitas dilakukan secara elektronik atau melalui jaringan komputer. Contoh dari aktivitas daring termasuk belajar secara online, bekerja dari jarak jauh, berkomunikasi melalui aplikasi pesan atau video, atau bermain game online. Dalam lingkungan daring, individu dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai lokasi geografis tanpa memerlukan interaksi fisik langsung. Luring, offline. Luring merujuk pada lingkungan atau mode yang melibatkan interaksi fisik secara langsung antara individu. Dalam konteks ini, komunikasi, pembelajaran, atau interaksi dilakukan secara tatap muka atau dalam ruang nyata. Contoh dari aktivitas luring termasuk menghadiri kuliah di kelas, berpartisipasi dalam pertemuan tatap muka, bertemu dengan teman secara langsung, atau berbelanja di toko fisik. Dalam lingkungan luring, individu berinteraksi secara langsung dengan orang lain dan menggunakan indera mereka untuk berkomunikasi. Perbedaan utama antara daring dan luring adalah cara interaksi dan komunikasi terjadi. Dalam lingkungan daring, individu terhubung melalui jaringan internet dan berkomunikasi melalui media elektronik. Mereka dapat berinteraksi dengan orang lain secara virtual melalui pesan teks, panggilan video, atau platform komunikasi online lainnya. Di sisi lain, dalam lingkungan luring, individu berinteraksi secara langsung dengan orang lain di ruang fisik. Mereka dapat melihat, mendengar, dan merasakan kehadiran fisik satu sama lain. Selain itu, lingkungan daring memungkinkan akses yang lebih mudah ke informasi dan sumber daya secara global, sementara lingkungan luring seringkali memerlukan keberadaan fisik di lokasi tertentu. Lingkungan daring juga dapat memfasilitasi fleksibilitas waktu dan tempat, sementara lingkungan luring membatasi interaksi oleh faktor geografis atau batasan ruang. Dalam beberapa situasi, seperti pandemi COVID-19, peralihan dari luring ke daring telah menjadi penting untuk melanjutkan kegiatan sosial dan pendidikan. Namun, penting untuk diingat bahwa kedua lingkungan memiliki keunikan dan manfaatnya sendiri, dan penting untuk menyesuaikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang tepat. Mengenal istilah insecure dan memahami tanda-tandanya. Insecure adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan emosional atau perasaan ketidakamanan seseorang terhadap diri mereka sendiri atau hubungan mereka dengan orang lain. Seseorang yang insecure seringkali merasa tidak aman, ragu, atau tidak memiliki keyakinan diri yang kuat. Tanda-tanda dari seseorang yang mungkin mengalami perasaan insecure meliputi keraguan diri. Seseorang yang insecure seringkali meragukan kemampuan, kecerdasan, atau nilai diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak pantas atau tidak berharga. Pembandingan sosial yang berlebihan. Individu yang insecure cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain dan merasa inferior atau tidak memadai dibandingkan dengan orang lain.
Mereka seringkali merasa iri atau cemburu terhadap keberhasilan atau atribut positif orang lain. Ketakutan akan penolakan. Seseorang yang insecure seringkali memiliki kekhawatiran yang berlebihan tentang ditolak oleh orang lain. Mereka cenderung menghindari mengambil risiko sosial atau mengungkapkan diri karena takut ditolak atau diabaikan. Bergantung pada validasi eksternal. Individu yang insecure mungkin sangat membutuhkan validasi atau persetujuan dari orang lain untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Mereka mungkin mencari pujian atau perhatian terus-menerus sebagai cara untuk mengurangi perasaan tidak aman. Kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Orang yang insecure seringkali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan mempertahankan keterikatan yang kuat dengan orang lain. Mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk menjadi terlalu bergantung atau terlalu meragukan niat baik orang lain. Menghindari tantangan atau perubahan. Individu yang insecure cenderung menghindari tantangan atau perubahan karena takut akan kegagalan atau ketidaknyamanan. Mereka lebih suka tetap dalam zona nyaman mereka dan menghindari situasi yang bisa mengekspos ketidakamanan mereka. Jika seseorang mengalami perasaan insecure yang signifikan dan berdampak negatif pada kehidupan mereka, penting untuk mencari dukungan dan bantuan. Terapis atau konselor dapat membantu individu memahami akar perasaan insecure dan mengembangkan strategi yang lebih sehat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional mereka. Mengenal apa itu resesi ekonomi, dampak dan penyebabnya. Resesi ekonomi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi secara keseluruhan mengalami penurunan signifikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Resesi ditandai dengan penurunan produksi, penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran, dan penurunan aktivitas ekonomi secara umum. Dampak dari resesi ekonomi bisa sangat merugikan dan meluas, termasuk pengangguran. Resesi seringkali menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran karena perusahaan mengurangi produksi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi biaya. Hal ini dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kondisi kehidupan masyarakat. Penurunan pendapatan. Dalam resesi, pendapatan individu dan rumah tangga umumnya menurun. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penurunan nilai aset. Dalam resesi, harga aset seperti saham, properti, atau komoditas cenderung menurun. Ini berdampak pada kekayaan individu dan lembaga keuangan, serta dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi investor. Persepsi negatif dan ketidakpastian. Resesi dapat menciptakan ketidakpastian di pasar dan masyarakat secara umum. Orang mungkin menjadi kurang percaya diri dalam menghabiskan uang, mengambil pinjaman, atau melakukan investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemulihan. Penurunan investasi dan inovasi. Dalam resesi, perusahaan cenderung mengurangi investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi. Hal ini dapat memperlambat kemajuan teknologi, menghambat penciptaan lapangan kerja baru, dan berdampak negatif pada pertumbuhan jangka panjang. Penyebab resesi ekonomi bisa bermacam-macam, namun beberapa penyebab umum meliputi penurunan permintaan. Ketika permintaan konsumen menurun secara signifikan, perusahaan mengalami penurunan penjualan dan pendapatan yang bisa memicu resesi. Gangguan pasokan. Jika ada gangguan dalam pasokan bahan baku atau komponen penting, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memproduksi barang dan jasa, yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi secara keseluruhan. Ketidakstabilan keuangan. Krisis keuangan, seperti gelembung ekonomi atau keruntuhan sistem perbankan, dapat memicu resesi ekonomi yang luas. Ketidakstabilan keuangan dapat menyebabkan penurunan kredit, likuiditas rendah, dan ketidakpastian yang signifikan di pasar. Kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter yang ketat atau kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan resesi. Misalnya,
Kenaikan suku bunga yang tiba-tiba atau pengurangan belanja pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara negatif. Perlu dicatat bahwa resesi ekonomi adalah fenomena yang kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Ketika terjadi resesi, penting bagi pemerintah, bank sentral, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengurangi dampak negatif dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. 10 poin artikel berikut penjelasannya. 1. Mengapa saya mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim? 2. Perlunya pendidikan karakter di sekolah, membentuk generasi berkarakter kuat. 3. Mengapa hukuman mati harus dihapuskan, mengupas aspek etika dan kemanusiaan. 4. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kehidupan pribadi. 5. Pentingnya menghargai perbedaan, menjalin harmoni dalam masyarakat multikultural. 6. Mengapa kebijakan imigrasi ketat bukan solusi terbaik dalam menangani krisis pengungsi. 7. Mengapa perlunya membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. 8. Pentingnya meningkatkan kesadaran publik akan kesehatan mental. 9. Pentingnya pendidikan seks komprehensif dalam menghadapi realitas remaja. 10. Mengapa pemerintah harus memberikan dukungan lebih untuk pengembangan industri kreatif? Dan berikut ini penjelasannya. Mengapa pemerintah harus memberikan dukungan lebih untuk pengembangan industri kreatif? Membahas mengapa penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih besar dalam pengembangan industri kreatif. Industri kreatif memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkaya kehidupan budaya masyarakat. Artikel ini menguraikan argumen yang mendukung perlunya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, regulasi, pendanaan, dan pelatihan untuk mengembangkan sektor industri kreatif. 1. Potensi ekonomi. Penulis menyoroti bahwa industri kreatif memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Melalui seni, desain, musik, film, permainan video, literatur, dan sektor kreatif lainnya, industri ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyumbang pada produk domestik bruto, PDB, suatu negara. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, pajak yang menguntungkan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mendorong pengembangan industri kreatif. 2. Inovasi dan daya saing. Artikel ini membahas pentingnya industri kreatif dalam mendorong inovasi dan daya saing suatu negara. Melalui kreativitas dan ide-ide baru, sektor ini dapat menghasilkan produk dan layanan yang unik, menarik minat konsumen, dan membedakan suatu negara dalam pasar global. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui penelitian dan pengembangan, inkubasi bisnis, akses ke pasar internasional, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri terkait. 3. Pemajuan budaya dan identitas. Penulis menggambarkan bagaimana industri kreatif dapat memajukan budaya dan identitas suatu negara. Melalui seni, film, musik, dan cerita, industri ini dapat memperkaya warisan budaya dan menceritakan cerita-cerita yang unik. Dukungan pemerintah dalam bentuk penghargaan dan pengakuan, promosi seni dan budaya, serta pelestarian warisan budaya dapat membantu melestarikan identitas budaya suatu negara dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan karya kreatif lokal. 4. Dampak sosial dan kesejahteraan. Artikel ini menjelaskan bahwa pengembangan industri kreatif juga dapat memiliki dampak sosial yang positif. Melalui partisipasi dalam kegiatan kreatif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari ekspresi diri, inklusi sosial, dan pemberdayaan individu. Dukungan pemerintah dalam bentuk akses ke pelatihan dan pendidikan kreatif, fasilitas yang memadai, dan program sosial dapat memperkuat peran industri kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 5. Pendorong pariwisata dan keunggulan daerah. Penulis menggambarkan bagaimana industri kreatif dapat menjadi pendorong pariwisata dan keunggulan daerah. Melalui seni visual, festival budaya, dan kreasi lokal, suatu daerah dapat menarik wisatawan, menciptakan daya tarik yang unik, dan memperkuat identitas lokal.
Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam promosi pariwisata, pengembangan infrastruktur yang mendukung, dan kerjasama antara sektor pariwisata dan industri kreatif. Kesimpulan, artikel opini ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih besar untuk pengembangan industri kreatif. Dukungan ini akan memberikan dorongan ekonomi, mendorong inovasi, memajukan budaya dan identitas, memiliki dampak sosial yang positif, serta meningkatkan pariwisata dan keunggulan daerah. Melalui kebijakan, regulasi, pendanaan, dan pelatihan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberhasilan industri kreatif. Pentingnya pendidikan seks komprehensif dalam menghadapi realitas remaja. Membahas pentingnya pendidikan seks komprehensif dalam menghadapi realitas remaja saat ini. Remaja menghadapi tantangan dan tekanan yang kompleks terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi, dan pendidikan seks yang komprehensif menjadi kunci dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang mereka butuhkan. Artikel ini menguraikan argumen yang mendukung pentingnya pendidikan seks yang komprehensif, termasuk dalam hal pencegahan kehamilan remaja, penularan penyakit menular seksual, PMS, dan pembentukan hubungan sehat. 1. Pencegahan kehamilan remaja. Penulis menyoroti bahwa pendidikan seks yang komprehensif memberikan informasi yang akurat dan penting tentang kontrasepsi, pencegahan kehamilan, dan pemahaman tentang risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan aktivitas seksual. Dengan pengetahuan yang tepat, remaja dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab tentang kesehatan reproduksi mereka, yang dapat membantu mengurangi tingkat kehamilan remaja yang tidak diinginkan. 2. Pencegahan penyakit menular seksual, PMS. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan seks yang komprehensif dalam pencegahan penularan penyakit menular seksual. Remaja seringkali rentan terhadap PMS karena kurangnya pengetahuan tentang risiko, pencegahan, dan pengujian. Dengan pendidikan seks yang komprehensif, remaja dapat mempelajari pentingnya penggunaan kondom, pengujian secara teratur, dan perilaku seksual yang aman, sehingga mengurangi risiko penularan PMS. 3. Pembentukan hubungan sehat. Penulis menggambarkan bagaimana pendidikan seks yang komprehensif membantu remaja memahami konsep hubungan sehat, persetujuan, batasan pribadi, dan komunikasi yang efektif. Pendidikan ini juga mempromosikan pemahaman tentang hak-hak seksual, penolakan terhadap pelecehan, dan kesetaraan gender. Dengan pengetahuan ini, remaja dapat mengembangkan hubungan yang sehat, menghindari hubungan yang tidak sehat, dan mencegah pelecehan atau kekerasan seksual. 4. Dukungan emosional dan psikologis. Artikel ini menjelaskan bahwa pendidikan seks yang komprehensif tidak hanya memberikan pengetahuan tentang fakta-fakta biologis, tetapi juga membantu remaja dalam pengembangan keterampilan emosional dan psikologis yang dibutuhkan dalam menghadapi pertanyaan, konflik, dan tekanan terkait dengan seksualitas mereka. Dukungan emosional dan psikologis ini dapat membantu remaja merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mengambil keputusan yang sehat dan tepat. 5. Membangun kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Penulis menggambarkan bagaimana pendidikan seks yang komprehensif membantu remaja membangun penghargaan dan kepedulian terhadap diri sendiri. Dengan memahami pentingnya penghormatan terhadap tubuh, hak-hak seksual, dan kesehatan pribadi, remaja dapat membentuk sikap yang positif terhadap diri sendiri dan menghormati hak-hak dan keputusan seksual orang lain. Kesimpulan, artikel opini ini menyimpulkan bahwa pendidikan seks komprehensif penting dalam membekali remaja dengan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi realitas seksualitas mereka. Dengan pencegahan kehamilan remaja, pencegahan PMS, pembentukan hubungan sehat, dukungan emosional dan psikologis, serta pembangunan penghargaan diri, pendidikan seks yang komprehensif dapat membantu remaja meraih kesehatan dan kesejahteraan yang optimal dalam kehidupan mereka. Pentingnya meningkatkan kesadaran publik akan kesehatan mental. Membahas pentingnya meningkatkan kesadaran publik akan kesehatan mental.
Kesehatan mental merupakan komponen penting dalam kesejahteraan individu dan masyarakat, namun masih seringkali diabaikan atau dianggap tabu. Artikel ini menguraikan mengapa penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang kesehatan mental, termasuk manfaatnya dalam pencegahan, pengobatan, dan pemulihan gangguan mental. 1. Mengurangi stigma. Penulis menyoroti bahwa meningkatnya kesadaran publik tentang kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma yang terkait dengan gangguan mental. Stigma dapat menghalangi individu untuk mencari bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu yang mengalami gangguan mental. 2. Pencegahan dan deteksi dini. Artikel ini membahas pentingnya pemahaman publik tentang tanda dan gejala awal gangguan mental. Dengan meningkatkan kesadaran, individu dan masyarakat dapat belajar mengenali tanda-tanda gangguan mental pada diri sendiri dan orang lain. Ini memungkinkan deteksi dini dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti mencari bantuan profesional atau mengadopsi gaya hidup yang sehat secara mental. 3. Akses ke bantuan dan dukungan. Penulis menggambarkan bagaimana meningkatnya kesadaran publik tentang kesehatan mental dapat memperbaiki aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mental. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang gangguan mental, masyarakat dapat mendukung upaya pemerintah dan organisasi non-profit untuk menyediakan sumber daya, dukungan, dan layanan yang dibutuhkan oleh individu yang mengalami masalah kesehatan mental. 4. Menghargai kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Artikel ini menyoroti bahwa kesehatan mental harus dianggap sebagai bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental, kita dapat mempromosikan pentingnya menjaga keseimbangan emosi, mengelola stres, dan merawat kesehatan pikiran dan jiwa seperti halnya kesehatan fisik. 5. Mendorong perubahan sosial dan kebijakan. Penulis menjelaskan bahwa meningkatkan kesadaran publik tentang kesehatan mental dapat mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan dukungan masyarakat yang lebih luas, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk perawatan kesehatan mental, melakukan kampanye edukasi, dan memperkuat sistem dukungan untuk individu yang membutuhkan. Kesimpulan, artikel opini ini menyimpulkan bahwa meningkatkan kesadaran publik tentang kesehatan mental memiliki manfaat yang signifikan dalam mengurangi stigma, mendorong pencegahan dan deteksi dini, meningkatkan akses ke bantuan, mengintegrasikan kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan, dan mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan memprioritaskan kesehatan mental dan membangun masyarakat yang peduli, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang. Mengapa perlunya membangun infrastruktur yang ramah lingkungan? Membahas mengapa pentingnya membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Infrastruktur berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan ekonomi, namun seringkali dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Artikel ini menguraikan argumen yang mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, termasuk manfaatnya dalam mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, dan keseimbangan ekosistem. 1. Mitigasi perubahan iklim. Penulis menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Infrastruktur yang berbasis energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, infrastruktur yang mendukung transportasi publik yang efisien juga mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor pribadi. 2. Konservasi sumber daya alam. Artikel ini membahas pentingnya membangun infrastruktur yang menghormati dan melindungi sumber daya alam. Dalam pembangunan infrastruktur, perlu mempertimbangkan dampak terhadap air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati.
Dengan merancang infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, kita dapat meminimalkan degradasi lingkungan dan melindungi keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. 3. Keseimbangan ekosistem. Penulis menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Infrastruktur yang mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem alami, seperti pengurangan kerusakan habitat atau reboisasi area yang terdampak, membantu menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. 4. Penghematan energi dan efisiensi. Artikel ini menggambarkan bagaimana infrastruktur yang ramah lingkungan dapat menghasilkan penghematan energi dan efisiensi. Contohnya, bangunan yang dirancang dengan konsep ramah lingkungan menggunakan teknologi hemat energi, sistem pengelolaan limbah yang efisien, dan desain yang memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami. Ini dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional jangka panjang. 5. Kualitas hidup yang lebih baik. Penulis menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan berdampak positif pada kualitas hidup manusia. Infrastruktur yang mendukung transportasi berkelanjutan, ruang terbuka hijau yang luas, dan akses yang mudah ke sumber daya alam memberikan manfaat langsung bagi kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kesimpulan, artikel opini ini menyimpulkan bahwa membangun infrastruktur yang ramah lingkungan merupakan langkah penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan dampak terhadap perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, keseimbangan ekosistem, penghematan energi, dan kualitas hidup manusia, kita dapat menciptakan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan masa depan yang lebih baik. Mengapa kebijakan imigrasi ketat bukan solusi terbaik dalam menangani krisis pengungsi? Membahas mengapa kebijakan imigrasi ketat bukan solusi terbaik dalam menangani krisis pengungsi. Krisis pengungsi merupakan masalah kemanusiaan yang kompleks yang membutuhkan pendekatan yang holistik dan berbasis kerjasama. Artikel ini menguraikan argumen yang mendukung pandangan bahwa pendekatan yang lebih inklusif, berbasis hak asasi manusia, dan kerjasama internasional adalah cara yang lebih efektif untuk menangani krisis pengungsi daripada kebijakan imigrasi yang ketat. 1. Kemanusiaan dan tanggung jawab global. Penulis menyoroti bahwa menangani krisis pengungsi harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan tanggung jawab global. Pengungsi adalah individu yang menghadapi bahaya, persekusi, atau konflik di negara asal mereka, dan mereka berhak untuk diberikan perlindungan dan bantuan. Dalam menghadapi krisis ini, penting bagi negara-negara untuk saling berbagi tanggung jawab dan bekerja sama untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan pengungsi. 2. Keuntungan ekonomi dan kontribusi pengungsi. Artikel ini membahas kontribusi ekonomi yang dapat diberikan oleh pengungsi dalam masyarakat tuan rumah. Banyak pengungsi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berharga yang dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan menerapkan kebijakan yang memfasilitasi integrasi pengungsi dalam masyarakat dan dunia kerja, negara-negara dapat memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang dari kontribusi mereka. 3. Keamanan dan radikalisasi. Penulis menggambarkan bagaimana kebijakan imigrasi yang ketat dapat mengakibatkan konsekuensi negatif, termasuk meningkatnya risiko radikalisasi. Ketika pengungsi tidak memiliki jalan yang aman dan legal untuk mencari perlindungan, mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi oleh kelompok-kelompok ekstremis. Pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia dapat membantu mencegah radikalisasi dan memastikan keamanan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. 4. Dampak kemanusiaan. Artikel ini menjelaskan dampak kemanusiaan yang mungkin timbul akibat kebijakan imigrasi ketat, termasuk pemisahan keluarga, kehilangan nyawa manusia, dan penderitaan yang tidak perlu. Dalam menghadapi krisis pengungsi, penting untuk memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan manusia, serta menghormati hak asasi manusia setiap individu, termasuk pengungsi. 5. Kerjasama internasional dan solusi jangka panjang.
Penulis menggambarkan bahwa solusi jangka panjang untuk krisis pengungsi memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Negara-negara harus bekerja sama dalam memperbaiki situasi di negara-negara asal pengungsi, mendorong perdamaian dan stabilitas, serta memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai. Mengadopsi kebijakan imigrasi yang ketat tidak akan menyelesaikan akar masalah dan hanya akan memberikan solusi sementara yang tidak berkelanjutan. Kesimpulan, artikel opini ini menyimpulkan bahwa kebijakan imigrasi ketat bukanlah solusi terbaik dalam menangani krisis pengungsi. Pendekatan yang lebih inklusif, berbasis hak asasi manusia, dan kerjasama internasional dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan kemanusiaan, tanggung jawab global, dan keuntungan jangka panjang, negara-negara dapat bekerja bersama untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan integrasi yang memadai bagi pengungsi, sambil mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pentingnya menghargai perbedaan, menjalin harmoni dalam masyarakat multikultural. Membahas pentingnya menghargai perbedaan dalam menjalin harmoni dalam masyarakat multikultural. Di dunia yang semakin terhubung dan beragam ini, keberagaman budaya, agama, ras, dan latar belakang menjadi ciri utama masyarakat modern. Artikel ini menguraikan mengapa menghargai perbedaan adalah landasan penting dalam menciptakan harmoni sosial, mengatasi konflik, dan membangun masyarakat yang inklusif. 1. Menghormati hak asasi manusia. Artikel ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia yang sama, terlepas dari perbedaan budaya, agama, atau latar belakang mereka. Menghargai perbedaan berarti mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk berkeyakinan, berpendapat, dan berpraktik sesuai dengan budaya dan identitas mereka. 2. Menciptakan lingkungan inklusif. Penulis menjelaskan bahwa menghargai perbedaan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang merasa diterima dan dihormati. Dalam masyarakat multikultural, ketika individu merasa diakui dan dihargai untuk identitas dan kontribusinya, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. 3. Memperkaya budaya dan perspektif. Artikel ini menjelaskan bagaimana perbedaan budaya dan latar belakang membawa kekayaan dan keberagaman dalam masyarakat. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tradisi, nilai-nilai, dan perspektif yang beragam. Ini memperkaya pengalaman hidup kita dan membantu kita mengembangkan pemikiran yang lebih inklusif dan terbuka. 4. Mengatasi konflik dan prasangka. Penulis menyoroti bahwa prasangka, stereotip, dan konflik seringkali timbul karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian terhadap perbedaan. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat mengatasi prasangka dan membangun pemahaman yang lebih baik antara kelompok yang berbeda. Ini membuka jalan untuk mengurangi konflik sosial dan menciptakan kedamaian. 5. Membangun solidaritas dan kolaborasi. Artikel ini menjelaskan bahwa menghargai perbedaan memungkinkan kita untuk membangun solidaritas dan kolaborasi di antara masyarakat multikultural. Dengan menghargai dan memahami perspektif orang lain, kita dapat bekerja bersama untuk mengatasi tantangan bersama, memperkuat persatuan, dan mempromosikan keadilan sosial. Kesimpulan, artikel opini ini menyimpulkan bahwa menghargai perbedaan adalah faktor penting dalam menjalin harmoni dalam masyarakat multikultural. Dengan mengakui hak asasi manusia, menciptakan lingkungan inklusif, memperkaya budaya dan perspektif, mengatasi konflik, dan membangun solidaritas, kita dapat memperkuat keberagaman dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Mengapa hukuman mati harus dihapuskan? Mengupas aspek etika dan kemanusiaan. Membahas mengapa hukuman mati harus dihapuskan dengan mengupas aspek etika dan kemanusiaan yang terkait. Hukuman mati merupakan isu yang kontroversial di banyak negara, dan artikel ini menyajikan argumen yang mendukung penghapusan hukuman mati dari perspektif etika dan kemanusiaan. Melalui analisis kritis,
Artikel ini menyoroti beberapa masalah yang terkait dengan hukuman mati dan menggambarkan mengapa pendekatan alternatif yang lebih manusiawi harus dianut. 1. Etika dan martabat manusia. Artikel ini menjelaskan bagaimana hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan martabat manusia. Hukuman mati melibatkan penghilangan nyawa manusia, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak untuk hidup, dan hak atas pengampunan dan rehabilitasi. 2. Kesalahan dan irreversibilitas. Penulis menggambarkan bahwa sistem peradilan tidak sempurna dan terdapat risiko terjadinya kesalahan dalam memutuskan hukuman mati. Setiap eksekusi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko kesalahan berarti mengambil nyawa seseorang yang mungkin tidak bersalah. Ketidakmungkinan memperbaiki kesalahan tersebut menyoroti ketidakadilan yang inheren dalam hukuman mati. 3. Efektivitas sebagai penghukuman. Artikel ini membahas keraguan tentang efektivitas hukuman mati dalam mencapai tujuan pemulihan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa hukuman mati tidak secara signifikan lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan alternatif lain seperti hukuman penjara seumur hidup. 4. Perubahan nilai dan norma. Penulis menyoroti perubahan nilai dan norma sosial yang terjadi seiring waktu. Banyak negara telah menggeser pandangan mereka tentang hukuman mati dan beralih ke pendekatan yang lebih manusiawi. Artikel ini menggambarkan perlunya memperbarui pandangan dan mengikuti perkembangan sosial yang memandang hukuman mati sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai manusia yang lebih tinggi. 5. Alternatif yang lebih manusia. Artikel ini mengusulkan adopsi pendekatan alternatif yang lebih manusiawi seperti rehabilitasi, hukuman penjara yang mempertimbangkan kesempatan untuk perbaikan, dan fokus pada upaya pencegahan kejahatan. Pendekatan ini menempatkan penekanan pada pemulihan, reformasi, dan membangun masyarakat yang lebih aman. Kesimpulan, artikel opini ini menyimpulkan bahwa hukuman mati harus dihapuskan dengan mempertimbangkan aspek etika dan kemanusiaan yang terkait. Dengan menghargai martabat manusia, meminimalkan risiko kesalahan, dan memperhatikan perubahan nilai sosial, kita dapat beralih ke pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan. Melalui alternatif seperti rehabilitasi dan fokus pada pencegahan kejahatan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Perlunya pendidikan karakter di sekolah. Membentuk generasi berkarakter kuat membahas pentingnya pendidikan karakter di sekolah dan bagaimana hal itu dapat membentuk generasi yang memiliki karakter kuat. Dalam menghadapi tantangan dunia modern yang kompleks, pendidikan karakter menjadi kunci untuk mengembangkan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Artikel ini menjelaskan mengapa pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah dan memberikan beberapa argumen yang mendukung pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi berkarakter kuat. 1. Mengembangkan nilai dan etika. Artikel ini menyoroti perlunya mengembangkan nilai-nilai dan etika di kalangan siswa. Pendidikan karakter membantu siswa memahami pentingnya integritas, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan nilai-nilai positif lainnya yang akan membentuk dasar moral mereka saat dewasa. 2. Mengatasi krisis moral. Penulis menggambarkan bahwa banyak negara menghadapi krisis moral, termasuk peningkatan perilaku negatif seperti kekerasan, pelecehan, dan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan karakter di sekolah dapat membantu mengatasi krisis ini dengan memberikan landasan yang kuat bagi siswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang baik. 3. Pembentukan kepemimpinan. Artikel ini menjelaskan bagaimana pendidikan karakter dapat membantu membentuk siswa menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Karakteristik seperti kepemimpinan, kepemimpinan moral, dan kepemimpinan yang berbasis nilai dapat dikembangkan melalui pendidikan karakter yang efektif di sekolah. 4. Meningkatkan hubungan sosial.
Penulis menyoroti bahwa pendidikan karakter juga berkontribusi pada peningkatan hubungan sosial antara siswa. Dengan mempromosikan sikap saling menghormati, empati, dan toleransi, pendidikan karakter membantu menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis. 5. Persiapan untuk masa depan. Artikel ini menggambarkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya relevan untuk kehidupan di sekolah, tetapi juga persiapan yang penting untuk masa depan siswa. Siswa dengan karakter yang kuat lebih siap menghadapi tantangan kehidupan, mengambil keputusan yang bijaksana, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kesimpulan, artikel opini ini menekankan pentingnya pendidikan karakter di sekolah untuk membentuk generasi yang berkarakter kuat. Dengan memperkuat nilai-nilai moral, etika, kepemimpinan, dan hubungan sosial, pendidikan karakter memainkan peran krusial dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Mengapa saya mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim? Membahas alasan-alasan mengapa penulis mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim telah menjadi masalah global yang mendesak, dan pemerintah memiliki peran penting dalam mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim. Artikel ini menguraikan beberapa argumen yang mendukung kebijakan pemerintah dan menggambarkan manfaat jangka panjang dari tindakan tersebut. 1. Alasan ilmiah. Artikel ini menjelaskan dasar ilmiah perubahan iklim dan bagaimana aktivitas manusia berkontribusi terhadap pemanasan global. Penulis menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat perubahan iklim. 2. Tanggung jawab global. Penulis menyoroti pentingnya tanggung jawab global dalam mengatasi perubahan iklim. Kebijakan pemerintah yang mendukung perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto atau Perjanjian Paris menunjukkan komitmen global untuk menghadapi perubahan iklim secara kolektif. 3. Peluang ekonomi. Artikel ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Penulis membahas potensi sektor energi terbarukan, lapangan kerja baru, dan inovasi teknologi yang dapat muncul sebagai hasil dari kebijakan tersebut. 4. Kesehatan dan kesejahteraan. Penulis menggambarkan bagaimana perubahan iklim dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan kehidupan makhluk lain di planet ini. Dengan mendukung kebijakan pemerintah yang mengurangi emisi dan melindungi lingkungan, penulis menyoroti manfaat kesehatan jangka panjang bagi masyarakat. 5. Preservasi lingkungan. Artikel ini menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan bagi generasi masa depan. Penulis menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat melindungi ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup planet ini. Kesimpulan, artikel opini ini memberikan argumen yang kuat mengapa penulis mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Melalui tindakan kolektif dan kebijakan yang tepat, kita dapat melindungi planet ini dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, dan komen.